زادت الفاكهة والله لروح مكة. لو زادت الفاكهة والله لروح مكة، وأخش بيت الله وأشوف رسول الله وقبته الخضراء والروضة والحضرة. Nothing on me, these people do not faze me. Enjoying every moment, ain't worried about who's in it. I'm growing every day, everything's gonna be okay. As long as I got my shit together, they gon' see me doing better. Ain't got nothing on me, on me, on me. Ain't got nothing on me, on me, on me. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 43 Bandar Lampung, Ibu Rohaida MPD. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu Wakil Kepala Dewan Guru, staf tata usaha di lingkungan SMP Negeri 43 Bandar Lampung, dan pemateri calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala hadiya lahu wa may yudlilhu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang kami banggakan, adapun susunan acara kita pada siang hari ini yakni yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat pemaparan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11, dan yang terakhir penutup. Marilah kita awali acara kita pada siang yang berbahagia ini dengan bersama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni doa yang akan diimami langsung oleh Bapak Mukhtar Supian SPD. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini sudah kita mengadakan doa kita mengucap kepada Allah, alhamdulillah Allah SWT, mudah-mudahan acara hari ini mendapat berkah dan ridha Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan nu'aimin. Hamdan yu'afini wa yukafiru madhidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'alin sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi biha min jami'il ahwali wal afat wa tadhilana jami'il hajat wa tuhahhilana biha min jami'il syai'at wa tarfa'u ya Allah wa ta'ala darajat wa tubalighuna biha aqsa wa min jami'il khairat wa hayat wa badala innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wa la innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jazalna ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan halalan khairan katsiran wa shifaan ya Allah min kulli da'in wa syifaan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi hab lana sholihin, Rabbi hab lana sholihin, Rabbi hab lana mu'minin, Rabbi hab lana muttaqin. Allah ya Allah, sedangkan pada siang hari ini kami seluruh besar SMP 43 dalam melaksanakan inisiasi dalam rangka guru penggerak. Insya Allah ya Allah, mohon ridha dan kemudahan kami petunjuk. Ya Allah, beri kami kemudahan, beri kami kelancaran ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapatkan untuk dapat bermanfaat untuk diri kami dan anak-anak kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Sukian SPD yang telah memimpin doa. Semoga doa yang dipanjatkan tadi diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan serta keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yang sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 43 Batu Lampung, Ibu Haidah DPD. Disilakan. Baik, terima kasih Pak Adi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 43 Batu Lampung, yang saya banggakan Ibu Okta selaku guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024 dan teman-teman guru serta staf tata usaha SMP Negeri 43 pada waktu yang insya Allah dimuliakan. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan presentasi tentang pemaparan diseminasi positif oleh Ibu Okta, guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya akan selalu mendapat syafaat darinya sampai yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini adalah suatu bentuk tugas kegiatan dari guru penggerak Balai Penggerak Dinas Pendidikan yang terbukti. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa orang guru penggerak dalam kegiatan ini. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang bergerak untuk kegiatan guru penggerak. Alhamdulillah kita sudah ada beberapa teman-teman yang bergerak. Ayolah terus maju, Ibu akan selalu mendukung kalian semua Bapak Ibu. Yang penting jangan sampai lupa tugas dan kewajiban kita sebagai guru di sekolah ini. Kegiatan ini Bapak Ibu silahkan diikuti semaksimal mungkin. Nanti ada pemaparan, tapi mungkin Ibu tidak bisa berada di sini karena Ibu lihat itu ada dari Dinas Pendidikan, ada kabin. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua kegiatan dengan maksimal. Silahkan dilanjut nanti untuk teman-teman yang berada di ruangan ini. Mungkin Ibu selesai ini Ibu langsung keluar. Ibu rasa itu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan motivasinya dari Ibu Kepala Sekolah. Semoga menjadi motivasi bagi kami yang insya Allah nanti akan ikut bergerak dan mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Selanjutnya acara yang keempat yakni pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Mahdalia Oktaviani AR SPD, yakni calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Waktu dan tempat disilakan. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman atas waktunya, telah meluangkan waktu untuk mendengarkan atau pemaparan daripada saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari SMP 43 Bandar Lampung. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Jadi di sini saya akan memaparkan selama kegiatan saya di dalam guru penggerak. Yang pertama,
Ini tentang diskriminasi budaya positif. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan. Apakah Bapak dan Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Dan yang ketiga, itu guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Jadi saya di sini akan melakukan pertanyaan untuk semua Bapak Ibu. Apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ada kira-kira Bapak atau Ibu dari pertanyaan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira setuju? Setuju. Oke. Lanjut yang kedua ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua itu adalah pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nah di sini kira-kira kita memberikan hadiah itu apakah membuat siswa kita menjadi prestasinya lebih meningkat atau tidak, seperti itu ya. Jadi yang ketiga itu guru juga harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Jadi siapapun yang kita temukan siswa-siswi kita tidak harus langsung terjun ke guru BK, tapi harus kita selesaikan dengan guru yang bersangkutan. Nah, di sini selain kita sebagai guru memberikan solusi, di sini juga guru berperan sebagai teman bagi siswa. Yuk, sekarang saya. Nah, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan oleh sekolah. Di dalam konsep inti untuk menciptakan budaya positif ini terdapat ada 6 poin. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan mencoba membuat apa ya? Kira-kira untuk diseminasi kita sebagai guru. Nah, kita saling berhadapan, ya. Jadi kira-kira kita itu membuat adanya ada suatu rahasia atau bertemu teman. Jadi kita coba mengepalkan tangannya, terus nanti ini ada berpasangan antara kedua teman, terus mengepalkan salah satu tangan Anda dan coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jadi di dalam kepalan tangan Anda perlu menjaga benda tersebut. Jadi sekuat tenaga kita untuk mempertahankan. Jadi tugas teman kita yang sebelahnya itu adalah mencoba dengan segala cara, ya, segala cara untuk membuka kepalan tangan. Jadi teman itu bisa dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik. Nah, bahkan menawarkan Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi semua itu tergantung dari diri kita sendiri, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mau dibawa kemana istilahnya itu tergantung dari diri kita sendiri. Itulah filsafat tentang mengepal tangan, ya gitu. Baik, next. Nah, di sini pergeseran paradigma teori kontrol. Ini menurut ahli daripada Dr. William Glasser. Jadi industri guru mengontrol murid ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ada stimulus atau respon daripada teori kontrol tentang bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini realitanya dalam stimulus respon, ada realita dalam kebutuhan kita sama, terus di teori kontrolnya realitasnya kebutuhan kita berbeda. Dan semua orang melihat hal yang sama di dalam stimulus respon, teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di dalam disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Ini terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan serta berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Terus kreatif, bernalar kritis serta mandiri. Itu adalah profil daripada pelajar Pancasila. Di dalam motivasi perilaku manusia itu terdapat ada 3 poin. Yang poin pertama menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ada hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Jadi di dalam hukuman itu ada beberapa poin. Kalau hukuman itu berbentuk secara tidak sengaja dilakukan, konsekuensi itu adalah penerapan yang harus diterapkan dengan konsekuensi apa yang dia perbuat, serta restitusi itu sebagai pemecahan dari solusi atau dari masalah. Dan di sini ada beberapa contoh yang identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan serta restitusi. Berdasarkan sebelumnya, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di dalam hukuman ini bentuknya tidak terencana, terus bersifatnya satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, dan atau kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan yang ketiga itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini sekarang saya akan mengajukan pertanyaan kepada teman-teman semua tentang apa itu konsekuensi atau hukuman. Jadi di sini ada beberapa kalimat, nanti bisa Bapak dan Ibu mengatakan itu konsekuensi atau hukuman. Ya, yang pertama itu kalimatnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena
karena terlambat ke sekolah. Jadi ini termasuk konsekuensi atau hukuman teman-teman semua? Termasuk hukuman, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tadi coba sebelumnya tadi Pak Erdi tadi. Nah, nih, jadi perbedaan konsekuensi ya dengan hukuman. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana, terus bersifatnya satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, terus bentuk-bentuknya konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Baik, next. Nah, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk apa dari Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba dicerna lagi. Konsekuensi itu kan tidak terencana ya, gitu. Baik, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk hukuman. Baik, lanjut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman. Baik, lanjut ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Termasuk hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Itu ya, jadi membersihkan WC karena merusak pensil teman. Jadi konsekuensi. Terus yang terakhir itu lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Itu termasuk apa? Termasuk konsekuensi. Baik, hapus untuk kita semua. Jadi kita sudah tahu konsekuensi itu apa, serta hukuman itu seperti apa. Oke, baik, next. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi dihukum oleh penghargaan ada 8 poin. Yang pertama itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua adalah penghargaan tidak efektif. Dan yang ketiga penghargaan merusak hubungan. Yang keempat penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima penghargaan mengurangi kualitas. Yang keenam penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang ketujuh penghargaan menghukum. Dan yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, sekarang kita menerangkan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Jadi sebelum kita memiliki keyakinan atau peraturan, di sini ada kalimat yang mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Jadi kalau peraturan itu adalah yang dibuat oleh guru, kalau keyakinan itu yang membuatnya adalah siswa dan guru. Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Jadi mohon maaf teman-teman semua. Jadi sebelum bukan keyakinan kelas itu bukan cuma untuk wali kelas saja, tapi untuk semua guru. Jadi kita buat keyakinan kelas itu agar kondisi
kondisi pembelajaran kita itu menjadi lebih baik. Jadi ada hal-hal yang perlu kita buat. Sekarang ini kan kita mengacu kepada anak-anak, cukup kalau anak-anak itu berbuat salah, kita cukup meyakini apa keyakinan kelas kita. Jadi anak-anak di situ sudah menyadarinya. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah dan kelas. Jadi yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Itu poinnya 3-7 keyakinan, serta meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Baik ya, sekarang nanti ada contoh. Saya menampilkan contoh bukan maksudnya bahwa diri saya menjadi lebih baik daripada teman-teman semua, tapi itu adalah keyakinan kelas yang harus saya terapkan di kelas saya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi ada 5. Itu yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai teman, yang ketiga itu sebagai pembuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang kelima itu sebagai manajer. Nah, sekarang saya akan bertanya dengan teman-teman semua, kira-kira dari 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kita memilih yang mana ini di antara kelima ini? Apakah kita sebagai penghukum, atau teman, atau manajer kira-kira yang kita terapkan? Di mana Pak Irfan? Di mana 5 posisi kita sebagai guru? Kalau sebagai guru, yang idealnya adalah sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Itu menurut saya. Dan juga sebagai teman, pemantau, tidak untuk membuat merasa bersalah dan menghukum. Jadi 3 yang ada di situ, teman, pemantau, dan manajer. Ya, terima kasih Pak Irfan atas komentarnya. Jadi nanti kita bahas satu persatu untuk slide berikutnya. Nah, berikut contoh daripada video posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu adalah benar yang dibilang Pak Irfan. Kita itu sebagai guru harus bisa menjadi sebagai manajer. Baik, ada video sedikit tentang kemarin pembuat keyakinan kelas. Yeah.
Enam ya, ada 3 laki-laki dan 2 perempuan. Besok lagi yang lagi. Dilarang tidur. Dilarang tidur. Dilarang jam pelajaran. Jangan tidur. Terima kasih. Untuk laki-laki yang perempuan silakan. Yang minta Eva. Saya ya silakan. Waktu yang perempuan. Yang kelima dan yang keenam. Tidak berisik. Tidak boleh mencontek. Ya, kesepakatan yang sudah kita buat untuk kita masih membuat ini apa ya? Oke, sudah sepakat tidak untuk kehadiran pelatihan hari ini? Sudah. Ada yang mau diperbaiki atau mau ditambahkan? Boleh? Iya. Sudah cukup? Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya yang bisa tanda tangan tentang kesepakatan kita. Ya, silakan ketua kelasnya kalau sudah ditanda tangan ketua, berarti kita sudah sepakat. Oke. Ya, terima kasih ya. Kita sudah tanda tangan ini. Berarti kesepakatan kita dibuat bukan untuk hilang. Kita sudah selesai. Sudah nanti kita cetak di kantor tentang kesepakatan kelas. Ya, terima kasih. Demikian tadi sedikit video tentang pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Jadi sebagai guru itu kita bukan cuma tugas wali kelas membuat keyakinan kelas, tapi untuk semua guru mapel ya seperti itu. Jadi tujuannya biar kondisi kelas kita menjadi lebih tertib. Ketika kita menegur anak-anak yang tidak mematuhi peraturan, itu bisa langsung kita ingatkan dengan apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin. Nah, secara tidak langsung anak itu akan menyadari kalau semuanya di kelas itu tidak boleh pakai topi, mereka akan dengan sengaja langsung meletakkan topinya. Jadi kita tidak perlu istilahnya keluar urat untuk menegur anak-anak kita semua, karena anak-anak siswa kita adalah sangat unik dan kreatif seperti itu. Baik, Kak Edi silakan lanjut. Nah, di sini saya akan menerangkan lagi, kembali memaparkan lagi posisi kontrol seorang guru. Nah, tadi yang sudah dijelaskan dengan Pak Irfan tadi adalah sebagai tadi Pak Irfan sebagai manajer yang pertama, sebagai teman, dan sebagai pemantau ya kayaknya ya. Nah, ini adalah pengertian daripada 5 posisi kontrol guru.
pertama sebagai penghukum. Penghukum itu adalah menghadik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak hukuman fisik atau verbal. Nah, dampak yang terjadi kalau kita sebagai guru, kita memposisikan kita sebagai penghukum, itu dampak ke siswa itu, anak itu akan menjadi pendendam. Terus selain itu, dia bisa tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Itu sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Terus guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru itu menderita. Nah, dampak yang terjadi pada siswa itu bisa membuat siswa merasa bersalah dan rendah diri dan menarik diri. Nah, kalau sebagai teman, itu kalau kita memposisikan guru kita sebagai teman siswa kita, itu akan guru itu bersikap ramah, terus cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampak yang terjadi pada siswa kita itu murid jadi bergantung pada satu orang dan membuat siswa tidak mandiri. Lanjut. Nah, sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresi data dari identitasnya berhasil. Terus pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampak yang terjadi pada siswa itu menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Terus tidak sepenuhnya mandiri. Kalau sebagai manajer, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna serta membantu siswa memecahkan masalah. Nah, dampak daripada kita sebagai manajer itu murid menjadi mandiri pada memecahkan masalahnya sendiri. Nah, jadi kita tinggal bagaimana kita itu sebagai seorang guru, kita tinggal memilih di mana kira-kira di dalam posisi kontrol itu. Jadi ya kalau bisa kita sebagai manajer. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi yang pertama itu bertahan hidup atau fisiologi, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau psikologis, terus yang ketiga penugasan, dan yang keempat kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Nah, ini ada kalimat ini Bapak Ibu semua. Jadi biar kita bisa, itu termasuk dalam penugasan atau sebelum ini bukan. Ya, nah ini kira-kira kalimat yang saya paparkan nanti itu kita termasuk dalam penugasan atau kebebasan. Termasuk dalam kebutuhan dasar manusia yang bagian yang mana? Lanjut. Nah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, itu termasuk dalam apa tadi? Ada kebebasan atau kesenangan atau penguasaan atau kasih sayang dan rasa diterima. Termasuk dalam termasuk dalam apa Bapak Ibu semua? Nih, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Termasuk dalam kesenangan. Ya. Lanjut, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Jadi termasuk dalam kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, itu termasuk dalam penguasaan. Ya, terima kasih Bu Dahlia. Penguasaan. Selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, itu termasuk dalam kebebasan. Terima kasih Pak Muhtar. Nah, itulah kalimat-kalimat yang bisa kita terapkan kepada siswa-siswi kita. Lanjut, Pak. Dunia berkualitas. Di sini saya akan memaparkan dunia berkualitas. Siapa
sendiri. Nah, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kira-kira siapa Bapak Ibu semua yang apa ya? Yang paling penting? Keluarga. Ya, terima kasih Bu. Keluarga yang pertama ya, anak, suami, ya, beserta yang lainnya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan, kasih sayang tadi ya orang saya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Kita merasa karena bahwa diri kita udah ideal nih, karakter maupun sifat. Tapi sebenarnya kan kita sebagai manusia punya kelebihan dan kekurangan semua. Tapi kita mengumpamakan kalau kita menjadi seorang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling kita inginkan pada diri kita? Menjadi contoh untuk orang lain. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi contoh untuk orang lain. Lanjut, apa pencapaian yang Anda sangat banggakan? Nah ini kayaknya kalau pencapaian kita berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Bisa kita sukses dalam membesarkan anak-anak, bisa berbagi dengan teman, juga itu sebagai pencapaian kita. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Nah, kira-kira walaupun kita seorang guru, sebenarnya ada kan yang dulu sebagai guru itu bukan menjadi cita-cita yang diinginkan seperti itu. Lanjut, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Nah, kalau kita disuruh untuk menceritakan perjalanan hidup kita sangat bermacam-macam sekali ceritanya. Jadi cukup kita cerna aja bagaimana perjalanan hidup kita. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup kita, hidup Anda? Nah, seperti itu aja. Lanjut Pak Edi. Segitiga restitusi. Di sini dalam segitiga restitusi kita bisa sepertinya bukan cuma guru BK yang punya peran penting di dalam segitiga restitusi, tapi semua guru, mapel beserta wali kelas. Jadi ketika seorang siswa mempunyai masalah itu kita tidak boleh menghujatnya, ya. Jadi di sini ada segitiga restitusi. Itu yang pertama itu kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Terus selanjutnya kita bisa validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan tadi. Nah, itulah perlunya kita membuat keyakinan kelas itu untuk kita. Di dalam menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita jangan langsung ketika menemukan siswa kita bermasalah langsung kita menghujat anak itu sudah berbuat salah. Jadi kita umpamakan dulu kepada diri kita. Karena kita adalah seorang manusia, tidak ada yang mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Terus di dalam validasi kebutuhan kita harus bisa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kalau ada masalah kita tanyakan itu dulu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi dikembalikan kepada siswa. Nah, setelah dari validasi kebutuhan, kita bisa menanyakan keyakinan. Di dalam menanyakan keyakinan ini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, karena kita tadi sudah membuat keyakinan kan Bapak Ibu ya, jadi bisa kita kembalikan pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya ke anak-anak kita semua. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah itu ya. Jadi mohon maaf saya menjelaskan ini bukan merasa saya menjadi lebih baik, dan saya juga merasa banyak kekurangan sebenarnya. Nah, berikut contoh video segitiga restitusi. Kemarin kebetulan ada 2 siswa saya
di kelas. Yang pertama namanya Iqbal, itu Ilham, itu dia melakukan ada kejadian di kelas. Lihat videonya. Video salah satu siswa yang sering ngantuk dan tidur di dalam kelas. Karena pengaruh gadget itu tadi, ya teman-teman yang main gadget. Nah, demikian tadi pemaparan daripada disiplin positif tentang diseminasi budaya positif. Sampai di sini pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan atau ada masukan, boleh teman-teman untuk kita saling berbagi. Terima kasih atas waktunya, Ibu, Bapak, dan semua atas waktunya sudah menyempatkan. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu
Kementerian IAR SPD calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 yang telah memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Oke, Bapak Ibu seluruhnya, alhamdulillah telah usai kegiatan kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bersama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya bisa hadir mengikuti kegiatan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adli Rizaldi berterima kasih kepada Ibu Okta karena telah menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 43 Bandung. Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di CGP Angkatan 11. Semoga sukses dan lancar terus. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Okta tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran di SMP 43 Bandar Lampung. Semangat dan terus kembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar siswa kelas 9 dari kelas 91. Saya sangat senang belajar ilmu pengetahuan sosial dengan Ibu Okta karena sistem pembelajaran yang Ibu Okta berikan cukup menarik dan mudah dimengerti dengan penjelasan yang rinci dan mudah untuk dipahami saya sebagai murid yang diajar oleh beliau. Ada pula, Bu Okta sering mengajak kami untuk bermain teka-teki tentang bab pembelajaran yang sedang dijadikan sebagai pembahasan. Hari ini, pelajaran tentang letak benua Asia secara geografis. Karena itu, saya bisa mengetahui tentang materi letak benua Asia secara geografis dengan sistem pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih Bu Okta atas pembelajarannya hari ini. Saya sangat senang merasa materi yang tersampaikan dengan baik dan mampu untuk saya pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Intan Kartika, guru bidang studi matematika di SMP 43 Bandar Lampung. Saya merupakan salah satu rekan sejawat dari Ibu Madalia Okta yang saat ini sedang mengampu pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-11. Menurut pendapat saya, perubahan yang telah Ibu Madalia Okta terapkan di kelas yaitu pembelajaran yang klasikal sudah berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Beliau sudah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Dengan adanya perubahan pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara, anak-anak sangat antusias dan anak-anak sudah sangat merasa dilayani. Pembelajaran yang sudah berpusat pada murid membuat anak senang bahwa mereka diperhatikan dan dilayani dalam proses belajar mengajar. Kepada Ibu Okta, semangat dalam proses perubahan. Semoga kita senantiasa menjadi guru yang dapat dirindukan dan ditunggu oleh murid-murid di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.